Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Unhas. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI Unhas. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Belajar. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin Magister Agama selaku Master Trainer Pasti Aksi Literasi Bersama Lari Bahnifida. Dan tak lupa kepada orang tua yang saya banggakan yang selalu membimbing saya sampai saat ini, dan juga kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agnia Mar'a. Saya termasuk Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil karya saya berupa peta imajinasi yang berjudul Pertumbuhan, Perkembangan, dan Arti Penting Perkembangan dalam Proses Pembelajaran. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti penting. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan memiliki definisi yaitu bertambahnya pikiran, pengetahuan yaitu kognitif, yaitu yang bersifat konkret. Selanjutnya adalah faktor. Faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan itu ada 3. Sebelum lahir, ketika lahir, dan sesudah lahir. Selanjutnya yaitu tentang proses perkembangan. Proses perkembangan meliputi 4 proses, yaitu yang pertama adalah perkembangan motor, perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan moral, dan perkembangan sosial moral dalam teori belajar. Yang pertama adalah perkembangan motor. Perkembangan motor meliputi sistem saraf, perkembangan otot-otot, perkembangan fungsi kelenjar endokrin. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Setiap siswa pasti berkembang pengetahuannya. Dari yang pertamanya tidak tahu bahwasanya sapu itu digunakan untuk menyapu lantai, menyapu rumah, sehingga rumah menjadi bersih. Sehingga karena kognitifnya semakin tambah dan semakin tahu, sehingga tahu bahwasanya sapu itu digunakan untuk membersihkan agar kotoran tersebut hilang. Seperti itu ya contohnya teman-teman. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial moral. Sebagai siswa maupun sebagai pendidik, kita juga harus berinteraksi kepada semua orang. Sehingga interaksi yang sudah kita lakukan dengan baik, maka tercipta dan terbentuklah moral yang baik juga. Selanjutnya adalah perkembangan sosial moral menurut teori belajar. Menurut teori belajar terbagi menjadi 2, yaitu condition dan imitation. Selanjutnya adalah arti penting. Arti penting dalam perkembangan proses pembelajaran siswa. Menurut Muhyiddin Syah terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari beberapa faktor tersebut, maka terjadilah manfaat bagi pendidik untuk memperkembangkan proses pembelajaran siswa dengan baik, yaitu yang pertama adalah memberikan layanan bimbingan yang tepat bagi siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah mengantisipasi timbulnya kesulitan pada siswa. Contoh, siswa tidak bisa mengerjakan matematika, maka kita sebagai pendidik harus bisa memberikan metode yang bagus dan cara-cara yang lebih mudah kepada siswa agar dapat memahami materi pada pendidikan matematika tersebut. Selanjutnya adalah mempertimbangkan waktu tepat memulai aktivitas proses pembelajaran. Contoh pada saat siswa tersebut sedang sedih di kelas, kita sebagai pendidik tidak langsung melaksanakan proses pembelajaran di kelas, tapi lebih tepatnya kita menenangkan siswa tersebut yang sedang sedih. Mungkin kita memberikan nasihat-nasihat, memberikan semangat, kata-kata semangat agar siswa tersebut semangat dalam pembelajaran dan tidak sedih lagi. Itu adalah sedikit contoh dari mempertimbangkan waktu tepat
melalui aktivitas proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah menetapkan tujuan pendidikan umum dan tujuan pendidikan khusus. Begitu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan dari materi tersebut bahwasanya penting kita sebagai pendidik harus tahu bagaimana memberikan perkembangan proses pembelajaran siswa, memberikan contoh metode-metode yang baik, metode yang dapat dipahami oleh siswa tersebut, dan memiliki cara-cara jitu untuk menyenangkan siswa tersebut agar semangat dalam pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Saya Agnia Mar'ah, mohon izin, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau perbuatan saya Agnia Mar'ah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.